Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Kasus meledak dan terbakarnya depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara yang memakan korban jiwa 19 orang itu semakin melebar. Akhirnya baru terbongkar kalau banyaknya korban jiwa di kasus terbakarnya depo Pelumpang itu karena mereka termakan kontrak politik Anies Baswedan waktu Pilgub DKI tahun 2017 lalu. Warga yang tinggal di sekitar depo Pertamina itu sebenarnya warga ilegal dulunya. Mereka seharusnya tidak boleh tinggal di sekitar depo Pertamina karena itu sangat berbahaya. Sejarah depo Pertamina Pelumpang itu berawal dari tahun 1968. Ketika Pertamina membeli lahan seluas 153 hektar di Tanah Merah, Jakarta Utara. Di tahun 1974, Pertamina mulai memagari kawasan itu untuk dibangun depo. Sebenarnya, sejak awal Pertamina sudah menetapkan kawasan berbahaya untuk tinggal di sekitar depo. Tapi masyarakat pelan-pelan mulai datang dan tinggal di sana. Sehingga dari 153 hektar lahan yang dibeli dan dimiliki oleh Pertamina, akhirnya mayoritas malah ditinggali orang-orang yang datang ke Jakarta dari berbagai daerah. Masalah ini tidak pernah mau diselesaikan sejak awal karena Pemprov DKI Jakarta tidak pernah tegas melarang warga untuk tinggal di sana sehingga Pertamina lah yang akhirnya jadi terdesak. Sudah banyak analisa sejak lama betapa berbahayanya kalau di sekitar depo Pertamina itu ada pemukiman warga. Bagaimana misalnya kalau ada teroris yang meledakkan depo Pertamina? Apakah warga di sekitar nggak jadi korban kalau depo itu akhirnya meledak dan terbakar? Dan ini pernah terjadi di tahun 2008. Di kawasan Tanah Merah yang dekat dengan depo Pertamina pernah ditemukan senjata dan bahan peledak oleh Densus 88. Jadi pernah ada rencana aksi terorisme untuk meledakkan depo Pertamina Pelumpang dan para teroris itu bersembunyi di antara warga di daerah Tanah Merah. Untung ketahuan dulu oleh Densus 88 sehingga mereka nggak sempat untuk meledakkan depo Pertamina. Kasus ditemukannya senjata dan bahan peledak di Tanah Merah itulah yang membuat Pemprov DKI Jakarta di era Fauzi Bowo sempat berpikir untuk merelokasi warga di Tanah Merah. Bahkan pernah diusulkan untuk memperlebar zona aman antara depo dengan pemukiman penduduk itu jaraknya sekitar 200 meter. Di tengah-tengah antara pemukiman warga dengan depo dijadikan lahan hijau. Sehingga kalau depo meledak, pemukiman warga akan tetap aman. Bahkan pernah ada rencana penggusuran rumah warga supaya mereka mundur 50 meter dari depo Pertamina. Tapi ya, rencana tinggal rencana, tidak pernah dilaksanakan. Menariknya tahun 1992 sejarahnya Pertamina pernah membebaskan tanah di sekitar depo dengan konsep ganti rugi. Dan dari semua proses persidangan Pertamina itu menang. Dan seharusnya Pemprov DKI sudah bergerak untuk merelokasi warga yang tinggal di sana. Tapi Pertamina nggak berdaya karena warga di sekitar Tanah Merah sering digunakan oleh kekuatan politik terutama saat Pilgub DKI. Di mana para calon gubernur yang bertarung selalu bertindak seolah-olah mereka menjadi pahlawan, tapi tanpa sadar sebenarnya mereka sudah mengorbankan nyawa warga yang tinggal di sana. Pada waktu kampanye Pilgub DKI di tahun 2017, Ahok pernah mengingatkan untuk tidak mengorbankan warga dengan janji politik yang akhirnya malah merugikan warga kawasan Tanah Merah. Ahok sendiri sudah menyiapkan rencana untuk memindahkan warga di Tanah Merah dan menyiapkan rusun-rusun untuk mereka tinggali.
Tetapi sayangnya lawannya Anies Baswedan malah melakukan kontrak politik dengan warga Tanah Merah. Janji manisnya Anies Baswedan membuat warga di Tanah Merah akhirnya mendukung Anies tanpa sadar bahaya besar mengintip mereka karena tinggal dekat sekali dengan depo Pertamina yang gampang meledak dan terbakar. Dan Anies pun terpenjara oleh janjinya. Ketika warga Tanah Merah menagih janji itu, Anies akhirnya menerbitkan IMB untuk warga di sana. Ini sebenarnya kebijakan yang aneh. Bagaimana bisa izin mendirikan bangunan diterbitkan untuk warga yang tidak punya sertifikat hak milik atau SHM? Tapi yang namanya Anies, kuping dan mukanya tebal. Meski kritik datang dari mana-mana, dia tetap jalan terus karena sudah terlanjur kasih gula-gula. Dan akhirnya warga di Tanah Merah merasa mereka punya hak untuk tinggal di tanah milik Pertamina. Negara sekali lagi kalah. Dan meledaklah akhirnya depo Pertamina Pelumpang. Apa yang ditakutkan oleh banyak orang terjadilah. 19 nyawa jadi korban terbakar. Mereka-mereka yang tinggal paling dekat dengan depo Pertamina jadi korban akibat politik yang tidak sehat yang terus dipelihara supaya mendapat suara. Dan seperti biasa di negara kita, kalau sudah ada korban jiwa baru pada ribut semua. Di negara kita ini tidak biasa membangun rencana untuk melakukan pencegahan dengan visi bagaimana seandainya kejadian buruk terjadi. Pokoknya selama rakyat bisa dikapitalisasi, dipolitisasi untuk dapat suara, maka diperaslah mereka. Nah, yang aneh lagi, kebijakan Erick Thohir, Menteri BUMN. Erick bukannya menyelesaikan solusi dengan memindahkan warga yang tinggal di tanah Pertamina, dia malah memindahkan depo Pertaminanya. Erick akan membangun depo Pertamina di lahan Pelindo. Kembali, negara harus kalah melawan mereka yang merampas tanah. Kebijakan Erick Thohir ini akan membawa presiden buruk di masa depan. Ketika negara kalah melawan warga, maka kekalahan negara ini akan jadi sinyal untuk banyak orang bahwa mereka bisa dengan seenaknya menduduki tanah yang bukan miliknya asal membawa massa. Dan kebijakan Erick ini diprotes keras oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi. Jangan dibalik-balik, kata LBP. Yang pindah seharusnya warga yang tidak punya hak tinggal, bukan malah Pertamina. Kenapa LBP itu begitu khawatir? Ya wajar, karena kekalahan negara melawan warganya akan jadi sinyal buruk untuk investasi. Para investor asing akan takut investasi dan datang ke Indonesia karena merasa pemerintah kita tidak bisa melindungi hak mereka. Saya itu sebenarnya lebih setuju konsep Ahok. Erick Thohir seharusnya fokus memindahkan warga di Tanah Merah dengan merelokasi mereka dan membangun rusun-rusun dengan status kepemilikan untuk mereka. Dengan begitu ada pendidikan kepada semua bahwa warga tidak boleh menempati sesuatu yang bukan miliknya. Tanpa pendidikan dan ketegasan negara, maka negeri ini bisa jadi seperti tanah tak bertuan. Orang boleh menempati apapun dengan tekanan massa. Dan kalau mereka berhasil dengan negara, wajar aja swasta akan ketakutan bagaimana nanti nasib mereka. Kang Erick Thohir, jangan seperti Anies Baswedan lah. Berikan solusi yang terbaik, tapi negara tidak mengalami kerugian. Coba Kang Erick bayangkan, kalau depo Pertaminanya yang pindah, maka ratusan orang akan berebut menempati lahan yang ditinggalkan. Apa tidak menambah ruwet suasana? Ketegasan sebuah negara adalah bukti kalau kita punya sistem hukum yang benar. Coba pikirkan. Saya sudah mengingatkan dari 2 tahun yang lalu sebenarnya bahwa proyek vital nasional seperti kilang Pertamina,
objek vital dan kehidupan masyarakat harus punya jarak. Dan ini harus semua disiplin. Yang dudukin tanah orang, kayak di tanah merah ya. Saya sudah bilang sama Pertamina semua. Saya sudah tawarkan solusi juga untuk kita bangun rusun. Lalu orang yang digusur itu harus dapat rusun. Dia tinggal berapa lama? Seumur hidup. Bebas. Sama kayak milik kan. Kalau memang bukan tanah bapak ibu, ya saya nggak bisa belain, saya digugat. Muncul pemukiman-pemukiman yang akhirnya merapat dekat depo. Jadi jangan dibalik kalau tadi depo dekat pemukiman, karena asalnya justru depo ini jauh dari pemukiman. Siapa yang mengizinkan? Di kasus Tanah Merah yang memang kemarin sempat sengketa ramai, ketika didudukin warga, itu otomatis juga menjadi persoalan besar. Itu bukan ranahnya Pertamina untuk menyelesaikannya. Itu adalah ranahnya pengadilan dan ranahnya Pemprov DKI mengambil keputusan. Jangan salahkan Pertamina, salahkanlah siapa yang melegalisir, mencuri tanah Pertamina itu. Saya tahu persis itu tanah Pertamina itu, ya. Itu siapa yang melegalisir itu diurus dulu itu. Langan Pertamina aja yang disalahin sekarang. Jadi secara standar infrastruktur kilang minyak itu sudah ideal sebenarnya. Ideal untuk 80 tahun, didesain untuk 80 tahun. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan izin mendirikan bangunan atau IMB kawasan kepada warga Kampung Merah Jakarta Utara. Dan saya selalu sampaikan bahwa pemerintah jangan sok tahu.